Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sabina Raih Amalia dengan NIM 2109065000001, kelas A, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi-materi perkuliahan yang telah saya dapatkan dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Setidaknya dalam video ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup dan konsep perencanaan pembangunan. Yang kedua yaitu defining local economic development atau mendefinisikan pembangunan ekonomi lokal, dan yang terakhir yaitu tentang pendekatan perencanaan. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui ketiga dari materi ini, mari sama-sama kita menyimak video berikut ini. Materi yang pertama yaitu tentang ruang lingkup dan konsep dasar perencanaan pembangunan. Menurut Conyer and Hills pada tahun 1994, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sedangkan, menurut Friedman, pada tahun 1987, perencanaan pembangunan ini merupakan suatu proses pengaplikasian pengetahuan ke dalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama. Kemudian, tentang perencanaan pembangunan, hal tersebut juga dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Nah, dari beberapa definisi tentang perencanaan pembangunan, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan ini merupakan suatu proses untuk menemukan masa depan yang lebih baik dengan mengaplikasikan pengetahuan yang kita ketahui ke dalam tindakan yang nyata. Kemudian di sini ada kata kunci perencanaan. Setidaknya ada 6 kata kunci perencanaan. Yang pertama yaitu memilih. Nah, di dalam perencanaan, kelak kita akan dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang akan membuat kita memilih. Nah, keputusan yang akan kita pilih ini kelak akan menentukan masa depan yang akan kita jalani. Yang kedua yaitu sebagai alat pengalokasian sumber daya yang ada. Nah, perencanaan sebagai alat pengalokasian sumber daya yang ada, misalnya ketika kita ingin menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik, tentunya kita harus mengalokasikan sumber daya yang ada atau sumber daya yang kita miliki untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik. Misalnya seperti membuat atau menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik atau dengan menciptakan layanan kesehatan atau sistem kesehatan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu alat untuk mencapai tujuan. Nah, perencanaan ini dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan karena dengan perencanaan yang telah kita buat, maka tujuan kita kelak akan tercapai. Yang keempat yaitu masa depan. Nah, masa depan kita memerlukan perencanaan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kemudian yaitu aksi dan kebijakan baru. Nah, selalu di dalam perencanaan ini diperlukan ada aksi dan kebijakan yang baru, sehingga perencanaan yang telah kita buat ini dapat diaplikasikan. Kemudian yang terakhir yaitu visi bersama. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh ahli tadi, bahwa perencanaan itu merupakan suatu proses untuk mencapai visi bersama. Nah, dengan perencanaan yang telah kita buat, diharapkan nantinya akan pada ujungnya kita akan mencapai atau mencapai atau mewujudkan visi bersama. Kemudian yaitu konsep pembangunan.
Konsep pembangunan yang pertama yaitu pencapaian hal-hal baru secara bertahap. Nah, di dalam proses pembangunan ini tidak instan, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan proses yang bertahap. Kedua yaitu evaluasi atau penyejahteraan kondisi mendasar. Nah, adanya perubahan atau revolusi yang secara bertahap yang kelak akan menjadi proses yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pertumbuhan atau kemajuan dari kondisi semula. Nah, pertumbuhan dan pembangunan ini merupakan dua hal yang selalu terkait. Ketika pertumbuhan ekonomi telah tercapai, maka ujungnya digunakan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya. Kemudian, yaitu kondisi baik atau maju. Kondisi serba baik atau kondisi serba maju di sini dapat dilihat dari kondisi ekonomi dari suatu negara. Kemudian, kemajuan suatu hal atau sistem yang lebih baik. Nah, pembangunan ekonomi ini merupakan proses terhadap peningkatan jangka panjang. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa pembangunan ekonomi ini merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu yang lama. Kemudian ukuran GNP atau GDP, Gross National Product atau Gross Domestic Product atau pendapatan per kapita yang kelak dilihat dari pertumbuhan kemiskinan, serta kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Nah, pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberantas kemiskinan, serta memberantas kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Makna atau konsep dari pembangunan yaitu pertama, pembangunan merupakan suatu proses multidimensional atau suatu proses yang memerlukan jangka waktu yang panjang. Nah, pembangunan ini merupakan pengaplikasian dari disiplin ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu permasalahan utama abad 23. Permasalahan pertama ada kemiskinan, pertumbuhan penduduk, iklim budaya, kesehatan, kelangkaan air, dan ketahanan pangan. Permasalahan-permasalahan ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2023 ini, dan permasalahan ini juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi, maka perlu dilakukan yaitu perubahan tatanan pembangunan. Nah, kelak perubahan tatanan pembangunan ini akan menggeser definisi dari jangka pembangunan. Nah, kemudian jika pergeseran ini telah terjadi, maka akan terjadi perubahan pada segala aspek kehidupan, seperti perubahan ekonomi, sosial, serta politik. Nah, akibat dari semua itu, maka diharapkan adanya perkembangan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan masa depan. Artinya, kebutuhan kita saat ini dapat terpenuhi dan kelak anak cucu kita juga akan dapat melaksanakan atau merasakan sumber daya yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian di sini ada 3 nilai inti dari pembangunan. Yang pertama yaitu kecukupan. Maksudnya di sini kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Yang kedua yaitu jati diri. Artinya nilai inti dari pembangunan ini ketika kita sebagai manusia menjadi manusia yang seutuhnya, mengenali diri kita sendiri, mengenali apa yang kita perlukan. Kemudian yang terakhir yaitu kebebasan dari sikap menghambat. Sikap menghambat yaitu seperti ketidakmampuan kita untuk memilih antara A atau B. Jadi, ketika kita sudah memahami atau sudah mencapai nilai inti dari pembangunan, kita ini akan terbebas dari sikap menghambat, seperti kita kelak akan memiliki kemampuan untuk memilih. Kemudian selanjutnya kita masuk ke judul materi yang kedua yaitu Defining Local Economic atau mendefinisikan teori ekonomi lokal. Di sini ada Theories of Growth and Development. Yang pertama yaitu Economic Development establishes a minimum standard of living for all and increase the standard over time.
Maksudnya yaitu economic development itu menetapkan standar minimum untuk semua dan meningkatkan standarnya ini dari waktu ke waktu atau meningkatkan standarnya ini secara bertahap seiring dengan meningkatnya pendapatan. Yang kedua yaitu economic development reduce inequality. Yang ketiga, economic development promote and encourage sustainable resource use and production. Maksudnya di sini, pembangunan ekonomi mempromosikan dan mendorong penggunaan atau produksi sumber daya yang berkelanjutan. Artinya sumber daya yang berkelanjutan yaitu sumber daya yang tidak hanya dapat dinikmati saat ini, melainkan sumber daya tersebut dapat dinikmati pada masa depan dengan memperhatikan lingkungan. Contohnya yaitu green economic development. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini terdapat 3 teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, pertumbuhan ekonomi klasik salah satu tokohnya yaitu Adam Smith yang membahas tentang pasar dan pembagian kerja. Yang kedua yaitu pembangunan ekonomi modern. Nah, pembangunan ekonomi modern ini membahas tentang modal dan peningkatan sumber daya manusia. Tokoh yang membahasnya yaitu Haron dan Domar. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi neoklasik. Tokoh yang terkenal yaitu Solow pada tahun 1957 yang membahas mengenai penambahan penyediaan faktor produksi. Neoclassical Economic Theory, BS-nya atau basic sektornya yaitu agregat dari dua sektor ekonomi regional. DOD atau Definition of Development di sini dapat dilihat sebagai meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi per kapita. Kemudian ED atau Essential Dynamic di sini mengatakan bagaimana tabungan dan investasi mendukung pembangunan modal. Kemudian SW-nya atau kekurangan dari teori ini mengatakan bahwa teori ini hanya menonjolkan dari sisi penawarannya saja tanpa memperhatikan dari sisi permintaan. Kemudian application atau pengaplikasian dari teori ini yaitu pemerintah mempromosikan kawasan pasar bebas dan integritas ekonomis sosial. Selanjutnya yaitu economic based theory. BS-nya di sini atau base sektornya yaitu ekspor atau sektor dasar atau sektor perumahan. Yang kedua, definition of development yaitu dengan meningkatkan tingkat pertumbuhan output dan juga meningkatkan pendapatan dan employment. Kemudian esensial dinamiknya di sini melihat perubahan eksternal dalam permintaan ekonomi. SW-nya atau kekurangan dari teori ini mengatakan bahwa pemahaman paling populer tentang pembangunan ekonomi di Amerika Serikat dan alat sederhana untuk produksi jangka pendek ini hanya melihat dari jangka pendeknya saja dan tidak memadai atau tidak relevan untuk digunakan dalam proses pembangunan jangka panjang. Kemudian aplikasinya yaitu harus ada rekrutmen serta promosi untuk ekspor, ekspansi dan ekspor, diserifikasi perluasan industri dasar yang ada. Yang ketiga yaitu product cycle theory. Base sektornya di sini yaitu menciptakan produk yang baru dan matang serta memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan. Kemudian definition of development-nya di sini mengatakan definisi yang berkelanjutan dan diffusion untuk menciptakan produk yang baru. Kemudian essential dynamic-nya yaitu menciptakan atau menginovasikan pengembangan produk pembangunan yang baru. Kemudian kekurangannya di sini karena teori ini populer basic untuk merupakan teori yang populer untuk kalangan peneliti dan peneliti pembangunan sehingga dianggap bahwa teori ini tidak baru. Kemudian cara pengaplikasikannya yaitu pengembangan strategi promosi
produksi, serta inovasi. Yang keempat yaitu location theory. Poin pertama ada how firm choose location. Maksudnya di sini yaitu bagaimana sih atau kenapa kita memilih lokasi ini. Apa esensialnya atau apa manfaat yang dapat diberikan kepada kita ketika kita memilih lokasi tersebut. Contohnya seperti ini. Ketika kita ingin membuat suatu perumahan, tentunya kita harus memilih di mana sih kita akan membangun perumahan tersebut? Apakah di lokasi A atau B? Nah, kemudian dari dua lokasi ini, kita lihat yang mana sih dari kedua lokasi ini yang kelak akan berpotensi untuk maju, akan berpotensi untuk dapat membuat kita mencapai keinginan-keinginan yang kita capai. Yang poin kedua yaitu provide no explanation for how local economic grow or decline, yaitu memberikan penjelasan bagaimana ekonomi lokal ini tumbuh serta menurun. Atau yang kelima yaitu central place theory. Yang pertama yaitu pusat pasar yang lebih besar. Bagaimana kita memilih sebuah lokasi dengan melihat bahwa apakah lokasi ini kelak akan menjadi pusat pasar yang lebih besar. Yang kedua yaitu pusat aktivitas ekonomi. Translating theory into practice atau mengaplikasikan teori ke dalam sebuah tindakan. Yaitu attraction model. Yang pertama yaitu berdasarkan pada teori dan lokasi tenaga kerja, maka policy and program untuk membuat investasi perusahaan, new immigrant, dan entrepreneur lebih aktif. Hal tersebut didorong dengan penawaran intensif dan subsidi yang diberikan. New market model. Nah, di dalam perekonomian ada target pasar yang tercapai. Adanya potensi yang tidak terrealisasi karena persoalan mispersepsi dan misinformasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan investasi ulang kepada kota atau daerah yang rendah pendapatannya dengan memberikan subsidi. Theory, model, and facts in local economic development planning. Yang pertama yaitu teori untuk mendapatkan hasil pertumbuhan, dan yang kedua yaitu new idea atau ide baru tentang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu pendekatan pembangunan perencanaan. Nah, perencanaan di sini bertujuan untuk sebagai pembangunan manusia. Terdapat 3 pendekatan perencanaan dalam pembangunan manusia. Yang pertama yaitu top-down, yang kedua yaitu bottom-up, dan yang ketiga yaitu hybrid. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga perencanaan ini. Yang pertama yaitu pendekatan top-down atau pendekatan dari atas ke bawah. Nah, pendekatan ini bertitik tolak atau bergerak dari peningkatan IPM yang telah ditetapkan oleh suatu daerah atau suatu sektor. Nah, setelah adanya peningkatan IPM yang telah ditetapkan, barulah dilakukan penyusunan atau perancangan alokasi sektor-sektor APBD. Yang kedua yaitu bottom-up approach atau pendekatan dari bawah ke atas. Nah, pendekatan ini bergerak atau memulai dari target IPM yang ingin dicapai, tetapi dimulai dengan menetapkan rencana atau anggaran per sektor atau per program, kemudian dilihatlah setelah itu bagaimana pengaruhnya terhadap IPM. Kemudian hybrid approach atau kombinasi dari perencanaan top-down dan bottom-up. Nah, pengaplikasian hybrid ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari IPM yang telah ditargetkan dan dari satu sisi lainnya, yaitu sisi komposisi anggaran per sektor daerah yang telah dialokasikan. Kemudian, dari ketiga pendekatan perencanaan pembangunan manusia ini, yang mana sih yang paling tepat atau yang paling mantap atau yang paling bagus untuk digunakan? Nah, sebenarnya itu kembali lagi
ke kondisi daerah atau kondisi wilayah yang akan dilakukan pembangunan. Karena setiap daerah atau setiap wilayah ini memiliki karakteristiknya tersendiri, memiliki sifat manusianya sendiri, memiliki sumber daya alamnya yang tersendiri. Namun, ketika kembali dikaji lagi atau dilihat lagi, yang tepat yaitu hybrid approach karena ini mengkombinasikan dari top down dan bottom up. Jadi, pendekatan perencanaan pembangunan manusianya itu dapat dilihat dari dua sisi. Itulah materi yang dapat saya bawakan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga video ini mendatangkan manfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.